Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, wabil khusus kepada keluarga besar SMP 2 Papar, yang mana pada saat ini anak-anak sedang melaksanakan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui online. Untuk itu anak-anak silakan disimak apa yang nanti Bapak sampaikan terkait tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa yang kita peringati pada saat ini adalah salah satu peristiwa yang sangat agung dan juga mulia di dalam sejarah agama Islam. Karena pada bulan ini Rajab, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, Allah telah mengisra mi'rajkan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan peristiwa tersebut Allah memuliakan bulan Rajab di antara bulan-bulan lainnya. Sebagai orang Islam, sudah sepantasnya kita untuk selalu mengenang dan memperingati peristiwa bersejarah tersebut, karena kejadian itu mengandung beberapa hikmah dan kemanfaatan bagi kita semua. Anak-anak yang berbahagia, perlu diketahui apa sebenarnya definisi Isra dan Mi'raj itu. Secara bahasa adalah Isra berjalan di malam hari, sedangkan Mi'raj adalah naik ke langit. Dalam konteks perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dilanjutkan ke langit tingkat 7 atau disebut dengan Sidratul Muntaha, dengan tujuan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat. Masalahnya gini anak-anak, apakah Allah itu bertempat di langit? Tentunya tidak. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang salah. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit, tepatnya di Sidratul Muntaha? Jawabannya adalah bahwasanya Allah menunjukkan akan keagungan dan kebesarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang Isra Mi'raj, kalau kita pandang secara akal, adalah tidak rasional. Coba bayangkan perjalanan yang sangat jauh, mencapai berjuta-juta kilo, bahkan bermiliar-miliar kilo, hanya ditempuh dengan waktu sepertiga malam. Hanya ditempuh waktu sepertiga malam. Memang akal manusia sangat terbatas. Di samping itu, kejadian Isra Mi'raj adalah merupakan perkara yang gaib, sedangkan perkara yang gaib
itu tidak bisa untuk dijelaskan dan dipaparkan, akan tetapi wajib untuk diyakini dan dipercaya dan dibenarkan, karena memang kejadian Isra Mi'raj itu suatu kejadian yang penuh mengherankan. Tujuannya adalah untuk menguji umat beliau, yakni umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang iman ataupun yang ingkar, baik yang awam ini belum tahu sama sekali, ataupun yang masih ragu-ragu atau remeng-remeng bahasa Jawanya. Yang iman bertambah kuat imannya, contoh seperti sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Ini termasuk orang yang pertama kali percaya dengan adanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ingkar pada Nabi bertambah ingkar, seperti halnya contohnya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Yang awam menjadi bertanya-tanya. Yang awam maksud yang belum tahu apa-apa, bertanya-tanya. Yang remeng atau yang ragu-ragu menjadi bingung. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman, sehingga dengan adanya memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, iman kita semakin tambah kuat, semakin tambah yakin, sehingga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tambah giat dan semangat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di atas tadi sudah saya sebutkan bahwa kejadian Isra Mi'raj adalah merupakan kejadian yang mentakjubkan, bisa dibuktikan dari firman Allah dalam surat Al-Isra ayat pertama. Allah menyebutkan pertama kali mengisahkan tentang Isra Mi'raj adalah dengan menggunakan lafaz subhanalladzi. Kalau lengkapnya adalah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Lafaz subhanalladzi, kalimat ini dibaca di saat seseorang mengetahui hal-hal yang mentakjubkan atau mengherankan, perkara-perkara yang aneh. Sebenarnya ketika kita melihat bayi bertangan 4 melahirkan tanpa hamil dan lain sebagainya, maka hendaknya kita berkata subhanallah, maha suci Allah. Tidak berbeda dengan kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kejadian ini juga sangat aneh dan mengherankan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali firman Allah mengisahkan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Siswa-siswi SMPN 2 Papar yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan dari penjelasan Pak Akbar tadi, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia, yang mengandung banyak sekali hikmah di dalamnya. Salah satunya yang masih kita rasakan
yang masih kita laksanakan, yang wajib kita laksanakan, itu adalah pentingnya sholat 5 waktu, sholat fardu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-firman-Nya banyak sekali menjelaskan tentang pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sholat itu adalah tiang dari agama kita. Diibaratkan sholat itu adalah tiang yang menyangga bangunan. Ketika tiangnya kokoh, berarti bangunannya juga kokoh, sulit untuk dirobohkan. Tetapi bila tiangnya itu rapuh, bangunannya itu tidak akan kokoh dan rentan untuk roboh. Sama halnya dengan sholat 5 waktu. Ketika kita semua rajin untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat fardu, insya Allah agama kita itu semakin kokoh. Tetapi ketika orang-orang Islam itu tidak rajin sholat, tidak sempurna untuk sholatnya, tidak 5 waktu, ada yang bolong, berarti agamanya itu semakin rentan untuk roboh, semakin rentan untuk rusak. Itulah kenapa sholat 5 waktu itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena sholat diibaratkan tiang dari agama kita. Sholat juga sarana kita berkomunikasi, berzikir kepada Allah. Hablum minallah. Tetapi meskipun kita sholat setiap hari, kita juga tidak lupa dengan bersosialisasi dengan manusia. Hablum minannas. Jadi antara hablum minannas dan hablum minallah itu harus seimbang, tidak berat salah satunya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup secara sendiri. Manusia itu membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain ketika susah, ketika sulit. Saya contohkan, ketika ada orang yang meninggal, tidak mungkin orang itu bisa berjalan sendiri ke dalam kuburnya. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Iya kan anak-anak? Masa orang meninggal bisa berjalan? Kan gak mungkin. Makanya itu manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Karena termasuk ke dalam makhluk yang sosial, harus bersosialisasi. Ketika ada teman ataupun keluarga ataupun sanak saudara
ataupun siapapun yang membutuhkan bantuan wajib untuk dibantu. Anak-anak siswa-siswi SMPN 2 Papar yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi ke sholat 5 waktu. Kenapa kok bisa sangat penting? Kenapa kok wajib dilakukan dan kenapa tidak boleh ditinggalkan? Karena satu, sholat 5 waktu itu termasuk ke dalam rukun Islam. Berarti semua Islam atau semua umat Islam itu wajib melaksanakannya karena termasuk rukun Islam. Apa isinya rukun Islam? Satu adalah 2 kalimat syahadat, kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan yang terakhir adalah haji bila mampu. Jadi sholat adalah yang nomor 2 setelah syahadat. Kalau sudah nomor 2 berarti wajib kita laksanakan, tidak boleh kita tinggalkan. Itu adalah kenapa kok sholat tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, orang yang lupa terhadap sholatnya. Jadi celaka orang yang lalai kepada sholat, orang yang lupa terhadap sholat, orang yang melupakan sholatnya, orang yang tidak pernah sholat. Karena apa? Itu nanti tidak perlu dihisap, langsung masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Anak-anak, sekarang banyak sekali orang yang lupa atau yang lalai terhadap sholatnya. Dikarenakan satu, sangat sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa terhadap sholatnya. Yang kedua, anak-anak zaman sekarang yang lebih mementingkan handphone atau HP daripada sholatnya. Padahal sholat itu adalah tiang dari agama kita. Sholat itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Kenapa kok bisa dilupakan? Yang handphone itu bukan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dinomorsatukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Anak-anak, boleh untuk memainkan HP, tetapi diingat kapan waktunya sholat, kapan waktunya untuk mengaji, kapan waktunya untuk belajar. Biasakanlah anak-anak untuk hidup yang disiplin, jadi mengerti waktu. Boleh untuk memainkan HP, tetapi yaitu dibatasi. Harus ingat waktu sholat, harus ingat waktu belajar,
Harus ingat waktu kita tidur. Harus ingat kita juga mempunyai orang tua yang wajib kita bantu. Kenapa kok wajib kita bantu? Orang tua itu sangat besar jasanya kepada kita. Dari mulai ibunya sampean itu mengandung 9 bulan, ayahnya sampean mencarikan rezeki, bekerja keras dari pagi, siang sampai malam, bahkan dari pagi sampai pagi lagi. Ibunya sampean melahirkan dengan taruhan nyawanya. Setelah lahir sampai 2 tahun, ayah dan ibunya sampean silih bergantian untuk merawat sampean dan jarang untuk tidur. Jadi orang tua itu wajib kita bantu. Ingatlah perjuangan mereka untuk melahirkan sampean, untuk merawat sampean sampai sekarang, tanpa mengharap imbalan sepeser pun dari sampean. Anak-anak, siswa-siswi SMPN 2 Papar yang dirahmati oleh Allah, diusahakan mulai sekarang yang belum sempurna sholatnya disempurnakan. Yang belum berbakti kepada orang tua sekarang mulai berbakti kepada orang tua. Bahkan untuk sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan kepada orang untuk melaksanakan sholat. Kalau tidak bisa sholat berdiri, boleh dengan duduk. Kalau tidak bisa berdiri dan duduk, boleh dengan berbaring. Kalau tidak bisa ketiga-tiganya, boleh hanya dengan mengedipkan mata. Kalau tidak ada air atau tidak boleh menyentuh air karena sakit, boleh dengan tayamum. Subhanallah, sebegitunya Allah meringankan untuk ibadah kita, untuk sarana zikir kita, untuk mengingat Allah. Makanya anak-anak, sekarang saatnya kita berubah. Yang belum melaksanakan sholat, dilaksanakan. Yang masih bolong sholatnya, segera ditambal sedikit-sedikit. Yang masih kesiangan ketika sholat subuh dan tidak mau sholat subuh, sekarang dimulai untuk bangunnya dipagikan lagi agar bisa melaksanakan sholat subuh. Dan jangan sekali-sekali menyakiti hati orang tua. Bantulah mereka. Itu pesan dari Bapak. Semoga apa yang kami jelaskan, apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita laksanakan mulai dari sekarang. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian penjelasan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Pak Akbar dan saya. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.